Di video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Mari kita perhatikan contoh yang pertama. Di sini kita punya segitiga yang kita bagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Nah, di sini gambar yang pertama kita perhatikan bahwa yang diwarnai biru hanya satu bagian dari dua bagian yang ada, yaitu bagian kiri dan kanan. Yang diwarnai hanya bagian kiri, sehingga hanya satu bagian yang diwarnai dari dua bagian kiri dan kanan yang ada, sehingga kita tuliskan 1/2, 1/2 bagian, atau yang diwarnai biru ini artinya setengah bagian dari satu bagian ini, seperti itu. Kemudian kita perhatikan gambar yang kedua. Di sini kita memiliki segitiga yang sama, dibagi dua juga, namun perbedaannya yang diarsir atau yang diwarna biru adalah yang bagian kanan. Namun yang di bagian kanan ini juga setengah bagian dari segitiga ini, sehingga apabila kita ingin menggabungkan daerah sebelah kiri yang berwarna biru ini dengan daerah sebelah kanan di gambar ini yang berwarna biru juga, kita gabungkan, kita akan memiliki daerah kiri dan daerah kanan yang berwarna biru, sehingga kita memiliki dua daerah yang berwarna biru dari dua daerah yang ada, daerah kiri dan daerah kanan dari satu segitiga ini. Sehingga tadi awalnya kita punya satu segitiga, kita bagi dua, kita warnai sebelah kiri. Kemudian kita punya satu segitiga yang sama tapi yang diwarnai yang sebelah kanan. Kemudian kita gabungkan kedua daerah yang berwarna ini, sehingga kita punya dua daerah berwarna, daerah kiri dan kanan berwarna biru. Ini artinya apabila kita punya setengah, kita tambahkan dengan setengah bagian, kita akan memiliki dua bagian. Seperti halnya kita punya bagian di kiri dan bagian di kanan, kita jumlahkan, kita punya bagian di kiri dan kanan, sehingga kita punya dua bagian dari dua bagian yang ada, sehingga bisa kita tuliskan yang tadi setengah ditambah setengah sama dengan 2/2, atau sama dengan 1. 2/2 sama dengan 1 bagian segitiga yang utuh, seperti itu. Mari kita lanjutkan. Contoh yang kedua ini kita masih menggunakan segitiga, tapi perbedaannya di sini kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Perhatikan gambar yang pertama. Di sini segitiga ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang diarsir adalah sepertiga bagian yang di sebelah atas. Kemudian gambar yang kedua, kita perhatikan kita memiliki segitiga yang sama, namun perbedaannya yang diarsir atau yang berwarna hijau adalah sepertiga yang di bagian bawah. Kemudian kita perhatikan gambar yang ketiga. Di sini segitiganya sama-sama dibagi 3 juga, namun perbedaannya adalah gambar yang ketiga ini adalah yang diarsir sepertiga bagian yang sebelah kiri bawah. Nah, di sini kita masih mencoba menggabungkan ketiga daerah ini. Daerah yang pertama, sepertiga daerah yang pertama kita gabungkan dengan sepertiga daerah yang kedua. Kemudian kita tambahkan lagi atau gabungkan dengan sepertiga daerah yang ketiga. Kita perhatikan gambar yang diarsir yang berwarna hijau. Kita perhatikan bahwa pertama kita punya yang di atas ini sepertiga pertama. Kemudian kita tambahkan sepertiga yang di sebelah kanan bawah. Kemudian kita tambahkan lagi dengan sepertiga yang di sebelah kiri bawah, sehingga kita akan memiliki 3 bagian yang berwarna hijau dari bagian yang pertama atau sepertiga yang pertama, sepertiga yang kedua, dan sepertiga yang ketiga. Maka kita akan memiliki 3 bagian sepertiga, 3 sepertiga bagian sepertiga yang pertama tadi yang di sini, kemudian sepertiga bagian yang kedua yang sebelah sini, dan sepertiga bagian yang ketiga yang sebelah sini. Apabila kita gabungkan, kita memiliki 3 bagian dari 3 atau seluruhnya berwarna hijau, sehingga kita memiliki 3 bagian dari 3
bagian. Tadi segitiganya kita bagi 3, dan sekarang kita memiliki ketiga bagian tersebut, sehingga sama saja kita memiliki seluruh bagian yang ada, atau kita memiliki satu segitiga yang utuh seperti itu, sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Di sini yang pertama kita punya sepertiga bagian atau sepertiga daerah yang diarsir atau yang berwarna hijau. Kemudian kita tambahkan dengan sepertiga daerah yang berwarna hijau juga yang sebelah sini. Kemudian kita tambahkan lagi sepertiga juga yang bagian sini. Sehingga kita punya sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga. Sini sama dengan 3/3. Sehingga dibaca sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga sama dengan 3/3. 3/3 sama dengan 1. 3 bagian, dari 3 bagian yang ada, segitiganya kita bagi menjadi 3. Kita warnai sepertiga bagian pertama, sepertiga bagian kedua, sepertiga bagian yang ketiga. Kita jumlahkan sepertiga bagian yang pertama, sepertiga bagian yang kedua, sepertiga bagian yang ketiga, sehingga kita memiliki ketiga bagian dari satu segitiga tadi. Sehingga sama saja kita memiliki satu segitiga utuh seperti itu. Mari perhatikan gambar kotak atau persegi berikut ini. Di sini kita punya satu kotak yang kita bagi menjadi 4 kotak. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama. Gambar di sini kita bagi menjadi 4, dan kita mewarnai warna merah atau kita arsir seperempat kotak di sebelah kiri atas. Sedangkan kotak-kotak yang lainnya kita biarkan saja. Selanjutnya gambar yang kedua, kita memiliki kotak yang sama, namun perbedaannya adalah yang kita warnai merah atau yang diarsir adalah seperempat bagian di sebelah kanan atas. Seperti itu. Kita lanjut gambar yang ketiga. Di sini kotak yang sama juga kita bagi 4. Kemudian yang kita arsir atau yang kita warnai merah adalah seperempat kotak yang berada di kanan bawah. Dan yang selanjutnya kita masih memiliki kotak yang sama, kita bagi 4 juga. Namun di sini yang kita warnai merah atau yang kita arsir adalah seperempat kotak di sebelah kiri bawah. Nah, di sini kita akan mencoba menggabungkan seperempat daerah pertama di sebelah kiri atas dengan seperempat daerah kedua yang kanan atas dengan seperempat daerah yang ketiga yang kanan bawah, dan seperempat daerah yang keempat yang berada di sebelah kiri bawah. Nah, sini kita punya seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat tambah seperempat, sehingga kita punya 4/4, atau ini seperempat yang pertama kita gabungkan dengan seperempat yang kedua, kita gabungkan dengan seperempat yang ketiga, kita gabungkan dengan seperempat yang keempat, sehingga kita punya 4 bagian dari seluruhnya, yaitu 4 bagian juga. Sehingga awalnya kita punya satu kotak, kita bagi menjadi 4 bagian, kita arsir seperempat bagian pertama, seperempat bagian kedua, seperempat bagian ketiga, seperempat bagian keempat, kemudian kita gabungkan lagi keempat bagian yang ada, sehingga kita punya keempat seperempat bagian, atau kita punya 4/4. Di sini kita notasikan seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat tambah seperempat. Di sini 1 dari 4 kotak yang diarsir. Di sini juga 1 dari 4 kotak yang diarsir. Di sini juga 1 dari 4 kotak yang diarsir, dan di sini juga 1 dari 4 kotak yang diarsir, sehingga di sini dituliskan seperempat, 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 dan seperempat. Apabila kita ingin gabungkan keempat seperempat ini, sehingga kita tuliskan seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat, sehingga kita punya 4 kotak yang berwarna merah atau yang diarsir dari keempat kotak yang ada, sehingga kita punya 4/4, sehingga dibaca seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat sama dengan 4/4. 4/4 ini sama dengan satu kotak utuh. Di sini kita tadi punya satu kotak utuh, kita bagi 4, kita arsir seperempat bagian. Kemudian kita arsir seperempat bagian yang lain, seperempat bagian yang lain, dan seperempat bagian yang terakhir. Kemudian kita gabungkan ulang, sehingga kita sama saja memiliki satu kotak utuh tadi yang berwarna merah atau yang diarsir seperti itu, sehingga seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat sama dengan 4/4 sama dengan 1, seperti itu. Nah, kita perhatikan contoh berikutnya. Di sini kita punya gambar atau bangun seperti ini, yang kita bagi menjadi 5 bagian sama besar. Kita perhatikan pada gambar pertama yang diwarnai ungu adalah seperlima bagian di sebelah sini, sebelah kiri atas. Kemudian gambar yang kedua kita perhatikan bahwa kita memiliki seperlima bagian juga yang diwarnai ungu, tapi yang berada di sebelah kanan atas. Kemudian gambar ketiga kita memiliki seperlima bagian juga yang berada di sebelah kanan bawah. Dan gambar selanjutnya kita memiliki seperlima bagian yang berwarna ungu yang berada di tengah bawah. Di sini selanjutnya yang terakhir kita memiliki seperlima bagian yang berwarna ungu
yang berada di sebelah kiri bawah. Nah, kita akan mencoba menggabungkan kembali 1/5 bagian yang pertama dengan 1/5 bagian yang kedua, dengan 1/5 bagian yang ketiga, dengan 1/5 bagian yang keempat, dan 1/5 bagian yang kelima. Di sini kita perhatikan bahwa kita punya bangun seperti ini, kita bagi menjadi 5 bagian sama panjang, sama besar. Kemudian kita arsir 1 dari 5 bagian yang ada. 1 dari 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita tuliskan 1/5. Demikian pula untuk yang ini, yang diarsir hanya 1 dari 1, 2, 3, 4, 5. 1 dari 1 bagian dari 5 bagian yang ada. Sehingga kita tuliskan 1/5. Demikian pula untuk yang ini, 1 dari 1, 2, 3, 4, 5. 1/5. Ini pun juga 1/5, dan yang ini juga 1/5. 1 dari 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Sehingga kita mencoba menggabungkan 1/5 bagian yang pertama dengan 1/5 bagian yang kedua, dengan 1/5 bagian yang ketiga, dengan 1/5 bagian yang keempat, dan 1/5 yang bagian yang kelima. Sehingga sini kita akan memperoleh kelima bagian tersebut berwarna ungu. Karena ini terdiri dari 1/5 bagian yang pertama, 1/5 bagian yang kedua, 1/5 bagian yang ketiga, 1/5 bagian yang keempat, 1/5 bagian yang kelima. Sehingga dapat tuliskan 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 sebanyak 5 kali sama dengan 5/5. Artinya jika kita punya sebuah bangun seperti ini yang kita bagi menjadi 5 bagian sama besar, kemudian kita arsir bergantian, kemudian kita gabungkan lagi, maka kita akan memiliki sama dengan seluruh bagian tadi sama dengan 1, sehingga 5/5 sama dengan 1. Di sini kita punya 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 sama dengan 5/5. Bisa kita jumlahkan pembilangnya 1 tambah 1 2, tambah 1 sama dengan 3, tambah 1 sama dengan 4, tambah 1 sama dengan 5. Kemudian penyebutnya kita tuliskan saja 5, tidak perlu dijumlahkan, sehingga kita punya 5/5, artinya 5 dari 5 kotak yang ada. 5 bagian dari 5 bagian yang ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 dari 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Sama dengan 1 bagian utuh. 5/5 dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita menggunakan segitiga lagi. Yang kita bagi menjadi 6 bagian sama besar. Di sini perhatikan gambar yang pertama. Bagian yang diarsir adalah 1/6 bagian di sebelah kiri atas yang ini. Kemudian gambar yang kedua, kita perhatikan bahwa yang diarsir adalah 1/6 bagian yang di sebelah sini. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah yang diarsir adalah 1/6 bagian yang di sebelah sini. Dan gambar berikutnya yang diarsir adalah 1/6 bagian yang di sebelah sini. Kemudian gambar berikutnya, kita memiliki segitiga yang sama juga, dibagi 6 juga. Gambar yang diarsir adalah yang sebelah sini. Yang terakhir kita ganti yang diarsir adalah sebelah sini. Kita perhatikan bahwa masing-masing dari gambar ini yang diarsir hanyalah 1 dari 6 bagian yang ada. Sehingga bisa kita tuliskan 1/6, ini juga 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 1/6. Nah, sekarang kita ingin mencoba menggabungkan ke-6 1/6 bagian ini, bagian yang pertama, 1/6 bagian yang ini kita gabungkan dengan 1/6 bagian yang ini. Kita gabungkan lagi dengan 1/6 bagian yang ini, dan kita gabungkan dengan 1/6 bagian yang ini, kita gabungkan lagi 1/6 bagian yang ini, kemudian kita gabungkan 1/6 yang ini. Sehingga kita memiliki 6 bagian dari 6 bagian yang ada. Atau bila kita arsir bagian yang ini, kemudian kita arsir bagian-bagian selanjutnya, kita akan memiliki seluruhnya diarsirkan di warna kuning. Sehingga artinya bisa kita tuliskan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sebanyak 6 kali sama dengan 6/6 di sini ya. Ya, kita memiliki 6/6. Ya, ini salah ya. Di sini kita ganti menjadi 6. Sehingga artinya 6/6. Seperti ini ya. Sesuai dengan yang di sini 6/6. Ya, mohon maaf. Di sini kita punya 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sebanyak 6 kali, kita tambahkan 1/6 bagian yang ada. Maka kita memiliki 6/6 ya, seperti ini. Sama dengan 1, sehingga jika kita perhatikan, kita gabungkan ke-6 bagian 1/6 ini, maka kita akan memiliki 6 bagian berwarna kuning seperti itu ya, atau 1 bagian utuh seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang pengurangan. Di sini kita lihat bahwa kita memiliki satu segitiga utuh yang
dibagi menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan yang berwarna biru ya. Kemudian kita akan ambil setengah bagian di sebelah kanan. Di sini kita akan ambil satu dari dua bagian yang ada, bagian satu, bagian dua, kita ambil bagian kedua ini, atau kita ambil 1/2 dari segitiga ini. Kita ambil yang kanan, maka kita memiliki setengah bagian di sebelah sini. Jadi awalnya kita memiliki satu bagian, kemudian kita ambil setengah bagian di sebelah kanan. Di sebelah sini kita ambil, maka kita tinggal memiliki setengah bagian di sini. Kita bayangkan bila kita memiliki sebuah kue satu, kemudian bagi dua, kemudian kita ambil setengah bagian sebelah kanan, kita ambil yang bagian sini, maka hanya akan tersisa kue yang di bagian sebelah kiri setengah juga, sehingga bisa kita tuliskan 1 atau 2/2, dua bagian. Sini kita punya 1, kita bagi 2, sehingga kita punya dua bagian, kita masih memiliki dua bagian, 1 dan 2, dua bagian, sehingga kita tuliskan 2/2. Kemudian kita ambil atau kita kurangkan setengah bagian sebelah kanan, di sebelah sini kita ambil, sehingga yang tersisa hanyalah setengah, sehingga bisa kita tuliskan 2/2 dikurangi setengah sama dengan setengah, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita memiliki satu segitiga utuh yang kita bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian ini berwarna hijau, sehingga kita tuliskan 3/3 karena kita memiliki 3 bagian dari 3 bagian yang ada. Kemudian kita akan ambil sepertiga bagian yang sebelah atas ini. Yang sebelah sini kita ambil sini, kita kurangkan sehingga kita hanya tersisa atau memiliki 2 dari 3 bagian yang sebelah bawah yang sini. Kita misalkan kita ambil bagian yang di atas ini, di sini kita ambil, maka kita hanya tinggal memiliki bagian yang di kiri ini dan di kanan seperti yang di sini, seperti itu ya. Sehingga kita punya satu segitiga, kita bagi menjadi 3, kita punya 3 bagian, kemudian kita ambil sepertiga bagian yang sebelah atas, maka kita hanya tinggal memiliki 2 dari 3 bagian yang ada. Seperti ini, kita ambil yang atas, kita hanya tinggal memiliki 2 bagian dari 3 bagian yang ada, seperti itu ya. Sehingga bisa kita tuliskan 3/3 dikurangi sepertiga sama dengan 2/3. Seperti itu, bisa dipahami. Contoh yang berikutnya adalah kita memiliki 4/4 sebelah sini. Kemudian kita ambil 3 bagian dari 4 bagian yang ada, sehingga kita tersisa 1 bagian saja. Di sini kita ambil bagian sini, di sini dan di sini. Kita ambil 3 dari 4 bagian yang ada, sehingga hanya tersisa 1 dari 4 bagian saja, seperti itu ya. Sehingga bisa kita tuliskan 4/4 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Kita bisa kurangkan pembilangnya, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian penyebutnya kita tuliskan saja 4, tidak perlu dikurangkan, seperti itu. Kemudian mari kita perhatikan contoh berikutnya. Di sini kita punya segi 5. Kemudian kita bagi 5 sama besar. Di sini kita arsir semuanya. Kita bayangkan kita memiliki kue berbentuk seperti ini. Kemudian kita ambil 2 bagian dari 5 bagian ini, sehingga kuenya dibagi 5, kita ambil 2 bagian yang di sebelah sini, maka kita hanya tinggal memiliki 3 bagian dari 5 bagian yang ada, seperti ini. Jadi kuenya kita bagi 5, kita ambil 2 bagian, sehingga sebelah sini kita ambil, sehingga kita hanya tinggal memiliki 3 bagian sebelah sini, seperti ini. Sehingga bisa kita tuliskan 5/5 dikurangi 2/5 sama dengan 3/5, seperti itu. Kita bisa kurangkan pembilangnya, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian menyebutnya kita tulis saja 5, seperti itu.
Kemudian perhatikan contoh yang selanjutnya. Kita punya segitiga di sebelah sini, kita bagi menjadi 6 bagian sama besar. Nah, di sini kita bayangkan kita memiliki kue kemudian bentuk segitiga, kemudian kita bagi menjadi 6 potong sama besar. Kemudian kita ambil potongan-potongan yang diarsir kuning ini. Sehingga kita ambil potongan yang sebelah sini, dan sebelah sini. Kita ambil 3 potong dari 6 potong yang ada, sehingga kita hanya tersisa 3 potong juga yang diambil yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Sehingga yang tersisa hanya yang sebelah sini, dan sebelah sini. Seperti itu, sehingga bisa dituliskan 6/6 dikurangi 3/6 sama dengan 3/6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3/6. Seperti itu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.